Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya masih ingin melanjutkan refleksi tentang pengalaman retret meditasi kemarin. Kalau kita bisa merenungkan dan kemudian bisa sadar dari momen ke momen, mulai dari kontak dengan objek, kemudian reaksi, kemudian disadari, kemudian muncul ego, disadari. Lalu dari momen itu, momen kontak, momen reaksi, bisa disadari dari momen ke momen, maka kemudian kita bebas. Bebas dari pikiran, bebas dari ego. Dan kemudian kita akan menjadi sangat lega. Sekaligus juga nyaman untuk bermeditasi. Tidak masalah tentang waktu. Karena kemudian yang ada hanyalah kesadaran saja. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita lega, sadar, bahagia, damai, tanpa membutuhkan objek. Nah, itu yang penting. Karena seringkali kita ingin melakukan sesuatu dengan bayangan bahwa saya mau melakukan ini, nanti pasti bahagia atau senang paling tidak. Tidak perlu. Karena kebahagiaan tidak melekat pada ego. Justru kedamaian, kebahagiaan, kelegaan ketika egonya nggak ada. Maka ketika ingin melakukan sesuatu, karena melakukan sesuatu, karena objek tertentu, kita tidak pernah bisa bahagia. Jalannya sudah keliru dari awal. Justru latihan kesadaran membawa kita kepada kebahagiaan, kedamaian yang tanpa objek apa-apa. Tetapi kedamaian, ketenangan yang berasal dari dalam. Nah, itu kan malah bagus, murah, gampang, orang bayar. Dan sederhana jalannya. Namun tidak gampang karena terlalu sederhana. Biasanya kita cenderung untuk melakukan sesuatu. Apa yang sesudah ini saya lakukan. Itu godaan meditasi. Mengapa? Karena memang pikiran kita selalu menarik kita ke masa lalu atau menarik kita ke masa depan. Mengapa begitu? Karena saat ini, sekarang ini tidak bisa dipikirkan. Hanya bisa disadari, dialami. Persis itu. Ego itu hancur, lebur ketika saya sadar akan saat ini, sekarang ini. Dan karena itu ego memberontak. Maka kemudian ego gelisah, bosan, ingin melakukan sesuatu. Nah, kalau ada orang yang mempunyai energi, kesadaran rendah, egonya ini kuat, dan karena itu dia cepat bosan ketika bermeditasi. Cara mengatasinya bagaimana? Tetap diam, hening, be still. Dan tidak tertarik dengan kegelisahan ego. Maka ego kemudian akan melemah. Lalu kemudian kita tetap tenang, tetap damai, tetap sadar. Itu yang terjadi dinamikanya ketika bermeditasi, kenapa kemudian bosan dan ingin bergerak, ingin melakukan sesuatu. Pada waktu ingin bergerak, ingin melakukan sesuatu, cukup disadari saja. Be still, sadar, justru ketika mau bergerak, itu dipakai sebagai lonceng kesadaran. Ini ego lagi mau bergerak, sadari saja. Dan kasih senyuman saja, kemudian kembali sadar, saya tidak tertarik. Lalu kemudian ego lama-lama menyerah. Seperti anak kecil yang rewel itu, dia ingin terus mengganggu kita, menarik perhatian, tapi kalau kita tidak tertarik, atau katakan I'm not interested,
kembali kepada kesadaran, kemudian dia akan melemah. Dan pelan-pelan kemudian kita akan ada dalam kedamaian yang mengalir karena kesadaran. Dan itu kuat sekali. Dan kemudian kita menjadi lebih tenang, lebih bebas. Tetapi kuncinya adalah be still, and the truth will come to you and liberate you. Tetap diam dan hening dan sadar, maka kebenaran akan datang dan membebaskan kita. Karena kita adalah the knowing. Kita bukan ego, tetapi yang mengetahui, yang membuat segala-galanya menjadi bisa diketahui. Saya adalah the presence, kehadiran, sehingga segala-galanya menjadi nampak dan hadir. Bukan ego. Dan karena itu kemudian kita bisa hadir sebagai kesadaran murni tanpa ego, yang disebut dengan direct knowing, mengetahui secara langsung. Maksudnya begini, ini saya lagi mendengar suara burung tekukur, mendengar saja. Bunyi burung ini saya dengar saja, langsung, direct experience. Tetapi kadang-kadang pikiran membajak dengan memberi penilaian. Wih bagus, wah itu bajakan pikiran. Just experiencing. Hadir saja, sadari, dan kemudian sungguh-sungguh sadar. Bukan berpikir, bukan menilai. Dan itu yang disebut dengan direct knowing. Nah kalau kita bisa dari momen ke momen, selalu direct knowing, tanpa penilaian, tanpa kehadiran pikiran dan ego, maka kemudian kita bisa just live and just be. Dan itu membebaskan, menyegarkan, melegakan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Persis. Datang kepada Yesus berarti adalah datang dan sadar. Karena Yesus selalu ada. Tetapi selalu ada sekarang. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Kalau di masa lalu dan di masa depan, Yesus hanya ada di pikiran. Tidak ada di dalam kehadiran konkret yang nyata. Maka be still and know that I am God. Itu dalam kitab Mazmur. Diam dan tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itulah kehadiran Tuhan yang memang ever present, tetapi present sekarang, hadir, bukan kemarin atau nanti. Dan disitulah kita berjumpa dengan yang ilahi. Jumbuing kawula Gusti, bersatunya Allah dan manusia di dalam kesadaran akan saat ini. Bukan karena pikiran, bukan karena keinginan, bukan karena ego, tetapi karena kesadaran. Kesadaran penuh bahwa saya hadir sekarang ini, menyadari juga Tuhan yang selalu hadir. Sekarang dan selamanya. Amin. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar untuk tenang, diam, hening, dan sadar. Supaya kebenaran itu datang. Sehingga kita bisa mengenal Allah yang selalu ada, selalu mencintai kita. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.